menangis sedih ketika terlihat oleh istrinya. Istrinya langsung ikut menangis. Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Jawab istrinya, Saya menangis karena engkau menangis." Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an berkata, "Aku menangis karena membayangkan jika nanti aku harus menyeberangi neraka jahanam melalui syirat. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat atau tertinggal di sana." Dari kitab Qiyamul Lail. Suatu ketika Sayyidina Zurarah bin Aufa radhiyallahu anhu sedang mengimami sholat di dalam masjid. Ketika bacanya sampai ayat faida nukira fin nakur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Maka apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Ia terkesan sehingga jatuh dan langsung meninggal dunia. Lalu orang-orang membawa jenazahnya ke rumahnya. Ketika Syekh Khalid rahmatullah alaih sedang sholat dan bacanya sampai ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, ia pun mengulang-ulang ayat tersebut. Tiba-tiba terdengar suara di sudut rumahnya, "Berapa kali kamu hendak mengulang-ulang ayat itu? Bacaanmu telah menyebabkan kematian 4 jin." Ada kisah lain mengenai seorang yang sedang mengerjakan sholat. Ketika bacanya sampai waddu ilallahi maulahumul haqq, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya. Tiba-tiba ia menjerit dan menggelepar hingga meninggal dunia. Di samping itu masih banyak kisah lain mengenai perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saifuddin rahmatullah alaih, seorang wali Allah yang masyhur, berkata, "Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya akan membawa kepada setiap kebaikan." Semua orang tentu mengenal Syekh Syibli rahmatullah alaih. Ia pernah berkata, "Jika aku sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuka pintu rahasia, hikmah dan ibrah bagiku yang sebelumnya tidak pernah terbuka." Di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidak akan mengumpulkan 2 rasa takut dan 2 rasa ketenangan pada seorang hamba. Jika ia tidak takut kepadaku di dunia, maka kelak aku akan menjadikannya ketakutan pada hari kiamat. Jika ia takut kepadaku di dunia ini, maka aku akan memberikannya ketenangan kelak pada hari kiamat." Baginda Nabi SAW bersabda, "Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya seluruh makhluk akan takut kepadanya. Sebaliknya, jika ia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya seluruh makhluk akan membuatnya takut." Syekh Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaih berkata, "Seandainya manusia takut kepada neraka sebagaimana ia takut kepada kemiskinan, maka ia akan langsung masuk surga." Syekh Abu Sulaiman Darani rahmatullah alaih berkata, "Akan rusak hati yang kosong dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajah yang dibasahi air mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebesar kepala lalat, neraka akan diharamkan kepada wajah itu." Beliau juga bersabda, "Jika hati seorang muslim bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gugurlah dosa-dosanya sebagaimana daun-daun kering gugur dari pohon." Sabda beliau yang lain, "Seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan masuk neraka seperti susu tidak akan kembali lagi ke putingnya." Seorang sahabat Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunjukkanlah kepadaku jalan menuju keselamatan." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jagalah lisanmu dan perbanyaklah tinggal di rumah sambil menangis mengingat dosa-dosamu." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adakah di antara umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, yaitu orang yang banyak menangis karena mengingat dosa-dosanya." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada tetesan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi 2 tetesan. Pertama, tetesan air mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tetesan darah yang jatuh di jalan Allah Subhanahu wa taala." Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di bawah arsy ilahi pada hari kiamat. Salah satunya adalah seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesunyian hingga meneteskan air mata. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Jika kalian mampu, seringlah menangis.
Jika tidak dapat menangis, berusaha menangis. Jika Syekh Muhammad bin Munkadir rahmatullah alaih menangis, maka ia akan mengusapkan air matanya ke seluruh wajah dan jenggotnya. Ia berkata, aku telah mendengar sebuah riwayat yang mengatakan bahwa api neraka tidak akan menyentuh anggota tubuh yang basah oleh air mata. Ketika mata Syekh Sabit Bunani rahmatullah alaih sakit, seorang tabib berkata, berjanjilah jika ingin matamu sembuh, jangan menangis. Jawabnya, tiada kebaikan sedikit pun pada mata yang tidak menangis. Syekh Yazid bin Maisarah rahmatullah alaih berkata, menangis itu disebabkan oleh 7 hal, yaitu gembira, gila, sakit, takut, ria, mabuk, dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang satu tetesnya saja dapat memadamkan laut api neraka. Syekh Ahbar rahmatullah alaih berkata, demi zat yang nyawaku di dalam kekuasaannya, sungguh aku lebih suka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga air mata membasahi wajahku daripada bersedekah segunung emas. Di samping itu masih ada ribuan nasihat yang menjelaskan bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan dosa-dosa adalah penting, berfaedah, dan sumber keberuntungan. Seharusnya seperti inilah keadaan kita. Tapi meskipun demikian, jangan sekali-kali lemah semangat dalam mengharap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat memuat segala sesuatu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika pada hari kiamat diumumkan bahwa seluruh manusia akan masuk neraka kecuali satu orang yang akan masuk surga, maka aku berharap orang itu adalah aku. Sebaliknya, jika diumumkan bahwa semua manusia akan masuk surga kecuali satu orang yang akan masuk neraka, maka aku khawatir orang itu adalah aku. Hendaklah kita menggabungkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Tetapi khususnya saat sakaratul maut, agar kita lebih menguatkan perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi perasaan takut kepadanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mati salah seorang dari kalian kecuali berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih hampir wafat, ia memanggil anaknya dan berkata, bacakanlah kepadaku hadis-hadis yang menambah harapanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Betul.